Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hastuti SPDI, mahasiswa PPG Batch 1 2023 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan guru SKI Min 4 Tebo. Pada hari ini Selasa 29 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, silakan pimpin untuk mempelajari materi ini adalah agar kalian semua bisa menganalisa biografi dan peran dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim di Indonesia sebagai teladan yang berani dan istiqomah. Kemarin sudah dipelajari tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Siapa yang masih ingat siapa sebutan atau nama lain dari Sunan Maulana Malik Ibrahim? Ada Syekh Mandiri, ada Sunan Gresik, ada lagi kata-kata. Kenapa
kita mengajar mengaji kitabnya diletakkan di atas batas sebagai penopangnya. Terus kalau disebut dengan Maulana Syekh Maghribi, alasannya apa? Karena apa? Syekh Maghribi nama daerah tadi karena berasal dari Maghribi Maroko. Terus kalau disebut dengan Sunan Gresik, kenapa? Karena tinggalnya di Gresik. Nah, karena tinggalnya atau wilayah dakwahnya berada di Gresik. Gimana kabarnya hari ini? Yang hari ini bisa hadir ke sekolahan, kabarnya baik. Mudah-mudahan hari ini belajarnya bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk materi yang akan datang sebelum kalian mengerjakan, dan KPDK itu akan mengucapkan materi yang lebih dulu. Nah, jadi yang berkaitan tentang perkembangan Islam Nusantara. Yang selanjutnya, kita konsepnya. Jadi untuk meta konsepnya atau poin-poin yang akan dipelajari apa yang pertama? Mengembangkan Islam melalui Jalur kebahagiaan. yang keduanya Mengembangkan Islam pada peradaban yang ketiganya pendidikan wajib dan pesantren. jadi ketiga poin itu adalah peran Sunan Maulana Ibrahim ketika menyebarkan agama Islam di Jawa Timur khususnya di daerah Gresik. Itu secara garis besar yang banyak sekali yang jelas Sunan Maulana Ibrahim itu selalu membaur ke masyarakat sehingga dapat bisa menerima masyarakat. Jadi selanjutnya yang akan kita akan videonya tentang Sunan Maulana Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik merupakan salah satu dari 9 wali pegiat syiar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Merujuk kepada Babat Tanah Jawi versi JJ Mensma, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim selain Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga dikenal sebagai wali senior di antara para wali songo lainnya. Sebelum berdakwah ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beliau menyebarkan Islam, dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Suci, Manyar. Sejak kecil, Maulana Malik Ibrahim tergolong anak cerdas dan alim serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, maka pada abad ke-13 Masehi atau tahun 801 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, Maulana Malik Ibrahim melintasi samudra luas demi mentaati perintah ayahnya. Hingga akhirnya sampailah
Maulana Malik Ibrahim di Pelabuhan Gresik. Saat itu, Pelabuhan Gresik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara, bahkan menjadi bandar penting bagi kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, Maulana Malik Ibrahim memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau tahun 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, keberadaan Maulana Malik Ibrahim dapat diterima masyarakat setempat. Bahkan beliau dijadikan juru damai ketika ada anggota masyarakat yang berselisih. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu dengan berperan sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Beliau juga berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Upaya memperkenalkan Islam dilakukan beliau dengan cara tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan dengan memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang diajarkan Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim pun kian eksis. Beliau kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah kini dikenal dengan nama Desa Gapura, dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam. Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Nah, itu tadi video materi pembelajaran tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik. Sebelum mengerjakan LKPD-nya atau tugasnya, ada yang bertanyakan dulu tentang materi yang sudah kamu dengarkan tadi. Bisa dipahami? Nah, jadi di mana tuh penyebaran Sunan Maulana Malik Ibrahim di agama Islam tuh? Di daerah mana tadi? Daerah? Nama daerahnya? Daerah? Gresik. Nah, makanya disebut dengan Sunan Gresik karena wilayah penyebaran agama Islamnya itu di daerah Gresiknya. Soal-soalnya seperti ini. Jadi, bergabung di kelompok masing-masing, dibagikan tugasnya, kalau mengerjakan setelah itu nanti didiskusikan. Silakan hadap ke sini aja ya biar gampang. Nah, kalau sudah selesai, kita diskusikan bersama-sama. Perhatikan semuanya. Untuk soal yang nomor 1, Sunan Maulana Malik Ibrahim menjalin hubungan baik dengan Raja Brawijaya, meskipun sang raja belum bersedia masuk Islam. Bahkan ia diangkat menjadi penasehat sang raja. Pesan apa yang dapat kalian ambil dari sikap jika kamu bertetangga dengan orang yang berbeda agama? Kelompok ini apa jawabannya? Silakan dibacakan hasil diskusi kamu.
tetangga yang berbeda keyakinan kita harus menjunjung toleransi. Ada memiliki tetangga yang berbeda agama? Ada. Berteman tidak? Tidak berarti bisa menempatkan atau bisa menjalin toleransi. Bertemannya kamu selalu mengikut dia enggak? Misalnya dalam hal agama boleh nggak ikuti? Kalau diajak Natalan boleh nggak? Diajak Natalan. Diundang ke rumah ketika Natalan mau nggak? Nah, kalau kita mau berhasilnya dengan cara memberikan kebebasan dia untuk tetap melaksanakan ibadahnya, tapi kita tidak mengikutinya. Ya. Untuk soal yang nomor 2, coba kelompok ini dibacakan soalnya apa? Yang nomor 2. Soalnya apa? Itu di depan juga ada tuh. Soalnya dulu dibacakan. Ingat? Kata. Mengapa? Mengapa? Coba yang pertama ini coba. Apa alasannya? Kesimpulan bahwa nama Ibrahim sudah diterima di masyarakat dalam dakwahnya. Nah, luar biasa ini. Kelompok ini apa jawabannya? Mudah diterima masyarakat, alasannya karena dalam mensiarkan agama Islam dia melalui pendekatan di pelan-pelan, tidak memaksakan. Kita orangnya itu mendakwahkan Islam dengan cara damai, ya. Untuk soal yang nomor 4 ya. Untuk berdakwah melalui perdagangan supaya apa yang dilakukan jelas kalau nggak balik modal ya rugi. Tapi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini karena memang tujuannya akan memakai hartanya untuk berjuang atau berdakwah di jalan Allah.
itu masih agamanya ya. Kalau sekarang udah beda dengan agama Islam. Cara bacanya gimana? Selalu memperbaiki diri, menunjukkan bahwa ini loh Islam, orang Islam seperti ini. Misalnya bagi yang perempuan, jilbab atau hijab merupakan identitas muslim. Jadi dimanapun kalau kamu masih ingin dianggap muslim harus memakai jilbab. Yang laki-laki identitas muslimku seperti apa? Itu yang harus diperhatikan. Misalnya hidup toleransi, selalu membantu orang lain. Ketika waktunya sholat harus segera sholat. Nah itu beberapa yang bisa kita lakukan dalam berdakwah di zaman sekarang ini. Coba tegak semuanya. Tegak semuanya. Jangan dengan kursi tertegak supaya tak jeduk nantinya. Ayo, siapa sudah hati ya? Bareng-bareng. Siapa sudah hati? Jadi untuk materi besok kita membahas tentang
Malik